Halo guys, seringkali kita lihat tayangan di TV yang ramai membicarakan tentang kebangkitan PKI. Dari demo anti PKI hingga penjarahan buku bernuansa PKI atau komunisme masih sering kita lihat hingga sekarang. Tapi sebenarnya, apakah benar PKI masih ada? Jika memang masih ada, di mana mereka sekarang? Atau jangan-jangan ini hanya cara elit politik zaman sekarang yang menggunakan isu PKI untuk kepentingan politiknya saja. Kali ini Viral Loop akan membahas lebih mendalam isu PKI yang sering dilemparkan ke publik hingga menuai banyak perhatian masyarakat Indonesia. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu ya guys, agar channel ini bisa selalu upload video untuk hiburan dan menambah pengetahuan kamu. PKI atau akronim dari Partai Komunis Indonesia adalah partai berideologi komunisme yang sempat berjaya pada masa kemerdekaan. PKI ikut andil dalam proses memerdekakan Indonesia pada masa penjajahan. Bahkan banyak yang tidak tahu jika PKI sudah terbentuk sebelum negara Indonesia terbentuk. Dan pada tahun 1924 sudah menggunakan nama Indonesia sebagai nama partainya. Salah satu puncak kejayaan PKI adalah ketika pemilu daerah tahun 1957. Partai Komunis Indonesia berhasil mendapatkan perolehan suara terbanyak mengungguli partai besar lainnya seperti PNI dan NU yang pada pemilu 1955 mendapatkan perolehan suara di atas PKI. PKI dianggap sukses besar menjaring suara di daerah-daerah di Indonesia. Walaupun waktu itu keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena diberlakukan darurat militer. Pada tahun 1965, PKI berhasil menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia dengan jumlah anggota mencapai 3 juta jiwa, yang kebanyakan anggotanya adalah dari kalangan buruh dan petani. PKI bisa dibilang sukses merekrut banyak anggota di akar rumput. Akar ideologi yang kuat membuat kader PKI terampil menerjemahkan kebijakan partai dengan menyuarakan aspirasi tiap-tiap daerah. Pada tahun-tahun akhir kepemimpinan Soekarno, keadaan politik Indonesia memanas. Dualisme yang terjadi antara Angkatan Darat dan PKI mengakibatkan keduanya saling mencurigai. Masing-masing kubu mengkhawatirkan kubu lawan akan melakukan kudeta kepada pemerintahan Soekarno. Apalagi Partai Komunis yang semakin kuat dan dekat dengan Soekarno membuat Angkatan Darat semakin dibayangi kekalahan dalam merebut perhatian Soekarno. Soekarno memahami dualisme yang terjadi antara PKI dan Angkatan Darat. Dengan kecerdikannya, ia tidak ingin membuat salah satu kubu lebih kuat dari kubu lainnya. Karena hal itu juga bisa membahayakan posisinya sebagai pemegang tapuk kekuasaan kala itu. Maka dari itu, Soekarno selalu memastikan di setiap kubu ada orang-orang yang selalu setia terhadapnya. Sehingga Soekarno tetap memiliki kontrol terhadap masing-masing kubu agar dapat mendukung pemerintahan dan memperkuat negara. Hal-hal yang tidak diduga-duga terjadi. Jenderal Ahmad Yani dan 6 jenderal lainnya diculik. Tak lama kemudian, ketujuh pahlawan revolusi ini ditemukan sudah tak bernyawa di lubang buaya. Peristiwa ini diberi nama Gestapo atau G30S. Yang mana oleh sejarah versi Orde Baru diceritakan bahwa G30S adalah proses percobaan kudeta yang gagal dilakukan oleh PKI. Orde Baru membuat sebuah film propaganda yang menjadikan PKI sebagai dalang dari peristiwa keji tersebut. Dalam film tersebut, terdapat adegan-adegan kejam yang dibuat agar masyarakat membenci PKI atas segala kekejamannya. Salah satu adegan kejam yang masih terngiang di bayangan anak-anak sekolah yang diwajibkan menonton film propaganda ini adalah adegan di mana mata seorang jenderal dicongkel dan adegan alat kelamin yang dipotong.
Tetapi, apakah benar PKI yang melakukan tindakan itu? Sampai sekarang belum ada bukti jika PKI lah yang melakukan pembunuhan terhadap ketujuh jenderal tersebut. Dan hasil visum yang dilakukan oleh Dr. Liao Yanxiang, dokter forensik yang mengotopsi mayat para jenderal, tidak terdapat bukti-bukti alat kelamin dipotong dan mata dicongkel seperti yang diceritakan Orde Baru dalam film propagandanya. Pasca kematian Jenderal Ahmad Yani, Soeharto dengan inisiatifnya sendiri mengambil alih kekuasaan angkatan bersenjata yang diduduki oleh Ahmad Yani tanpa berkoordinasi dengan Soekarno selaku pemangku jabatan Panglima tertinggi. Bahkan Soeharto beberapa kali menolak perintah yang diberikan oleh Soekarno. Seperti halnya ketika ia diperintahkan turun dari posisi komandan ABRI, tetapi ia tak mengindahkan perintah dari Soekarno tersebut. Soeharto dengan brutal memberedel berita di media massa agar memberitakan betapa kejamnya PKI, yang membuat masyarakat Indonesia marah, takut, dan membenci PKI. Alhasil, PKI dicap sebagai organisasi terlarang pasca terjadinya G30S tersebut. Hari-hari berdarah terjadi. Tanpa memperhatikan perintah Soekarno, Soeharto menugaskan Komandan Sarwoedi melakukan operasi pembersihan PKI di Indonesia. Jutaan orang terduga PKI ditangkap dan dibantai tanpa proses pengadilan. Operasi pembantaian PKI ini dibantu pula oleh beberapa organisasi seperti Pemuda Pancasila dan Pemuda Ansor. Dari sejarah resmi, jumlah korban terduga PKI yang dibunuh kurang lebih mencapai 500.000 jiwa. Sedang menurut pengakuan Sarwoedi sebagai komandan yang ditugaskan memimpin penumpasan anggota PKI tersebut, dengan bangga mengatakan bahwa ia telah membunuh 3 juta jiwa. Perlu kita ketahui bahwa anggota PKI kala itu mencapai 3 juta jiwa, dan yang dibunuh bukan hanya mereka yang menjadi anggota PKI, tetapi juga yang dianggap simpatisan PKI, Gerwani, Lekra, dan para pengikut setia Soekarno. Beberapa sumber mengatakan rangkaian peristiwa ini adalah kudeta merangkak yang dilakukan oleh Soeharto, bekerja sama dengan CIA untuk menjatuhkan Soekarno dan PKI. Kudeta yang dilakukan secara sistematis dan masif ini berhasil menjatuhkan Soekarno dan mengantarkan Soeharto sebagai pemangku kekuasaan tanpa terlihat bahwa ia adalah dalang sebenarnya. Kudeta ini semakin berjalan mulus dengan memanfaatkan kelompok anti-komunis dan menjadikan PKI sebagai kambing hitam. Keterlibatan CIA terhadap kudeta Soekarno tidak dipungkiri terkait dengan Perang Dingin yang telah terjadi antara Blok Barat dan Blok Timur. Walau Soekarno mengaku ada dalam pihak yang non-blok dalam Perang Dingin tersebut, tetapi Amerika merasa Soekarno lebih condong ke Blok Timur. Soekarno dan PKI juga gencar menyuarakan anti-imperialisme dan Barat, yang mana menyulitkan investasi asing masuk ke Indonesia. Soeharto pun menemukan kolega yang tepat untuk merebut kekuasaan dengan bekerja sama dengan CIA. Setelah Soeharto berhasil merebut kursi jabatan sebagai presiden, mega proyek Freeport pun ditandatangani, yang mana sebelumnya pada era pemerintahan Soekarno izinnya ditolak karena Soekarno tidak mau kekayaan alamnya dengan enaknya dieksploitasi oleh orang asing. Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto. Dalam rezim Orde Baru, doktrin anti-PKI dan anti-Soekarno pun digencarkan. Namun sayangnya, publik hanya termakan doktrin anti-PKI-nya saja, karena masyarakat Indonesia ternyata masih sangat menyayangi sosok sang proklamator. Kendati dalam akhir masa hidupnya, Soekarno dijadikan tahanan rumah oleh Soeharto, dengan kondisi yang tak terurus dan diserang penyakit fisik dan psikis. Bahkan keluarga dan kerabatnya pun tidak diperbolehkan mengunjunginya tanpa izin dari Soeharto. Dan salah satu kunci keberhasilan doktrin anti-PKI adalah
di mana PKI dianggap anti Pancasila dan anti Islam, yang dimakan mentah-mentah oleh masyarakat Indonesia hingga sekarang. Dan seringkali, isu PKI dihidupkan lagi untuk dipolitisasi oleh beberapa kelompok demi kepentingan politiknya sendiri. Kendati PKI sudah dibubarkan dan dibantai habis. Lalu, apakah kalian masih percaya jika PKI akan bangkit? Atau ini hanya akal-akalan elit politik saja yang menggunakan isu PKI untuk menyerang lawan politiknya?